Nah, jalan yang lurus, jalan yang itu, yang amal soleh itu kita kejar. Jadi kalau dia minta, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tapi salat enggak baca caro itu. Ini kan, puasa enggak namu, sedekah enggak namu, aku enggak namu ada. Ya berarti memang belum tahunya jalan yang lurus itu dong. Nah, lalu kita masuk ke menafikan, mentiadakan, menolak. Kalau tadi itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, udah jelas tuh ya. Minan nabiyina siddiqina wasyuhada wassolihin. Nah, kini ndak jalan yang ngikut doha. Yang ndak jalan yang ikut tuh maksudnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gitu ya. Ada dua di situ, Ibu-ibu. Satu yang dimurkai, maghdub. Yang kedua sesat, dolin. Ya, walad dolin. Walaupun enak suaranya tapi dia dah gila nama anak dolin ya. Iya. Apalagi kalau pakai Muhammad lah, Muhammad dolin. Ya kan, hati-hati itu. Ya. Ya okay. Yang dimaksud dimurkai itu Yahudi. Pertanyaannya, kenapa mereka dimurkai? Oh, luar biasa nih Pak. Orang Yahudi ini, ya. Kemarin ada pertanyaan, apakah Yahudi itu agama? Yahudi itu dari kelompok Yahuda. Ya, itu keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itu punya saya tidak tahu berapa istrinya, tapi yang populer tuh di situ seolah-olah dua. Yang satu grup itu 12, 10 itu ada Yahuda di situ, banyak namanya di situ ya. Yang dua lagi ada Yusuf dengan Bunyamin. Nah, ini bapaknya Yakub, ibunya berbeda. Ya, ibunya berbeda. Maka Yusuf dengan Bunyamin tuh sama ibunya yang Yahuda itu berbeda. Nah, dari kelompok beradik kakak tadi itu ada yang betul-betul perangainya jahat sampai ingin membunuh Yusuf. Tapi ada juga yang sedikit netral gitu. Dialah yang membela, jangan dibunuh. Akhirnya mereka campakkan gitu. Jadi kalau kita kategorikan orang-orang Yahudi ini memang ada yang keras. Ya, yang keras karakternya, ada juga yang tidak keras tetapi dia tidak mau juga membela gitu. Ya, ada yang seperti itu. Saya punya buku namanya Jewish History. Bukan istri ya, history. History itu sejarah. Jews itu adalah Yahudi dalam bahasa Inggris. Boleh dicek itu di internet, judul bukunya Jewish History. Iya, Jewish. Itu kalau Jewish itu berarti membaca bahasa Inggris dengan bahasa Indonesianya gitu ya. Nah, jadi begini. Di situ diceritakan ini bagaimana karakter orang Yahudi ya. Ada seseorang ditabrak mobil, ya, ditabrak. Kemudian ada orang mau bantu yang bukan Yahudi, dapat sekarat dia. Ya, orang yang nabrak ini Yahudi tidak mau dia, mantu mau dia, biar matinya gitu. Jadi ada orang lain yang mau menolong, ya kan? Mau nelpon Pak, kalau dulu kan tidak seperti sekarang ya. Dipinjam telepon untuk menelpon ambulan, untuk menelpon nomor darurat kan. Dan namanya orang Yahudi kok mau minjam kan, coba yang ibu. Kalau sekarat kok tidak ada rasa kemanusiaan itu tidak ada. Jadi ketika diminta minjam nomor teleponnya saja tidak mau dia. Akhirnya meninggal Bu.
Meninggal orang ini. Ketika kondisi seperti itu, dia mengadu. Mengadu dia. Ini berarti orang ini tidak ada berperi kemanusiaan gitu. Dia mengadu. Dipanggil di pengadilan. Pengadilan ini Yahudi juga hakimnya. Malah hakimnya memutuskan orang yang tidak mau meminjamkan HP, telepon ini, bukan HP waktu itu ya. Yang tidak mau meminjamkan itu sudah benar dan itu dihargai dia. Dihargai dia dan dianggap dia tuh benar gitu dalam keputusan. Itulah bentuk Yahudi. Kenapa dia bisa itu adiknya Yusuf yang masih sedikit belum terlalu ya umur balik lah dia kan dia masukkan malah mau dibunuh dan dimasukkan ke dalam sumur itu. Yang paling menarik itu sampai kejadian di Mesir. Ada 7 tahun masa subur dan panen, 7 tahun masa kelaparan. Lalu tua-tua tuh, ndak lama aja nyo mengakui kesalahan itu dong. Kita bayang itu. Nyo anggap saja nyo. Padahal Yusuf sendiri sudah memberitahu sebenarnya kisah-kisah seperti itu gitu. Tentu dusta-dusta mereka itu tahu pelakunya adalah mereka terjadi kepada Yusuf. Itu Yahudi yang kelompok itu. Jadi kalau kita mengatakan mau berharap Yahudi akan menolong, itu kan lucu itu. Ya kan? Kenapa mereka dimurkahi? Nanti banyak ceritanya, Ibu. Nanti surat Al-Baqarah itu cerita begitu ya. Cluenya seperti ini. Ini contoh. Ketika mereka diselamatkan, ya kan? Diselamatkan kelompok Bani Israel kan diselamatkan dari kejaran Firaun. Masa Nabi Musa sampai di seberang Mesir. Baru sih Nabi Musa baru 40 hari. Iya kan? Itu laba ganti Tuhannya tuh. Dengan sapi betina yang kecil dari emas itu. Sampai Harun pun dimarahi oleh Musa kan. Kok tak bisa menjago gitu. Baru diselamatkan. Berjalan di padang pasir itu apa katanya? Ya Musa, ange. Tolong mintaan kepada Tuhanmu. Kami dilindungi. Nggak Tuhannya keceknya dong. Tuhan Musa keceknya. Padahal baru diselamatkan baru lah. Maka Allah kirimlah awan untuk melindungi mereka dari panas. Lapar Musa, lapar. Tolong mintaan ke Tuhan engkau. Allah turunkan manna wassalwa. Ada yang mengatakan sejenis unggas dan buah-buahan. Nah gitu. Lah dilindungi lah. Parulah bersih. Apa yang tersoleh? Mengantuk. Itu awak tuh mengantuk. Sudah makan dulu mengantuk tuh lalu itu. Nah, awi. Ya Musa haus. Tolong minta kepada Tuhanmu. Minta air. Nah, berdoalah Nabi Musa. Kata Allah, pukulkan tongkatmu ke batu. Keluar air 12 mata air. Enggak zam-zam itu. 2 balai itu kan 2 balai suku Bani Israel. 2 balai mata air. Naninyo ndak yo namu mengaku kepada Tuhan. Tuhan Musa aja kecenya. Itu maka mereka dimurkai. Itu bedanya ketika Musa mengatakan Tuhanku bersamaku. Nabi Muhammad ketika dalam gua apa kata Nabi Muhammad?
Innallaha ma'ana. Itu beda pernyataannya. Kalau Musa mengatakan Tuhanku bersamaku, Nabi Muhammad mengatakan Allah bersama kita. Itu makanya ibu-ibu, di mereka ini dimurkahi Pak. Itu perangainya. Itu yang terbaru Pak, yang termasuk masa Nabi. Ada dua suku di Madinah, suku Hajrat dengan suku Aus. Iku ratusan tahun bermusuhan Bu. Cari punya cari, kironya, biang keroknya Yahudi. Jadi di Madinah itu, kan pernah saya sampaikan ya, di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Di Makkah tidak ada Yahudi dong. Jangan salah-salah ibu-ibu. Di Makkah tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Majusi. Di Madinah ada Yahudi, ada Nasrani. Majusi ada, tapi dia berdagang di situ. Jadi yang menetap di situ tuh ada Yahudi itu ada 3 suku besar, satu Bani yang disebut dengan Kainuka, Bani Nadir, Bani Quraizah. Bani Quraizah ini berkhianat. Nah, itu makanya ada tuh, jangan kamu sholat asar sebelum sampai di Bani Quraizah. Nah, itu tuh, karena dia berkhianat dalam perang. Akhirnya malaikat katakan, ini Bani Quraizah berkhianat ya Rasulullah, maka angkat senjata perang, datang ke tempat mereka cepat. Ya, Nabi perintahkan sahabat untuk segera ke Bani Quraizah untuk memerangi mereka, karena mereka berkhianat. 2 dari 3 suku Yahudi tadi itu berpihak ke salah satu, ke Aus. Yang satu lagi berpihak kepada Hajrat. Itu yang diadunya tahu ibu. Diadu tahu. Yahudi kok masuk di siko, Yahudi kok masuk kemari. Itulah yang terjadi. Kayak Amerika lah. Ya kan? Amerika ya kalau bisa parang umat Islam kok kau nyebela kan ya, parang lah radulah. Itu yang terjadi hari ini. Banyak pernyataan penduduk Amerika, saya sudah 60 tahun di Amerika, no democracy in America gitu. Tidak ada demokrasi di Amerika. Ya kan, inyo demokrasi kok kalau kainyo ada, kalau kawan ada. Ya nah, jadi ndak amu ada, ndak pikir tu ibu. Ndak ada gitu dah. Kok letaknya mereka kok. Iya kan? Nah, kau yang bercerita tadi kok. Dianggap oleh hakim itu mulia ketika membiarkan non Yahudi mati. Itu tadi itu cerita yang mau sampaikan tadi itu. Iya kan? Jadi mereka ini, ya kan, yang luar biasa. Makanya di dalam itu kan terang-terangan tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di awal-awal surat Al-Fatihah itu sudah disebutkan, bukan jalan yang engkau murkai. Disepakati itu oleh ulama. Al-Mawardi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Samakhsyari mengatakan yang dimaksud yang dimurkai itu adalah Yahudi. Siapa itu orang Yahudi ya? Keturunan Nabi. Keturunan Nabi juga tuh. Iya kan? Cuma bedanya kalau Israel, bahasa awalnya Israel tuh Pak, itu adalah penghormatan panggilan Nabi Yakub. Jadi Israel itu sebenarnya gelar Nabi Yakub yang mulia. Jadi kita jangan salah pula memahami, ya kan? Maka di situ Israel, ya kan? Ya, Bani Israel atau Al-Isra.